Film dimulai dengan 4 orang sahabat yang sedang berbincang, yaitu Aji, Eko, Alam, dan Jimmy. Kemudian datanglah Astrid, istri Aji. Diceritakan bahwa Aji dan Astrid akan pergi ke Sydney, Australia. Mereka berasal dari Cipularang dengan tujuan Jakarta. Tetapi mereka berhenti sebentar di salah satu restoran Bandung, yaitu tempat kerja Ladia. Gimana lah dia? Ternyata nggak segampang itu ya. Kalau kamu nggak siap, biar aku aja. Oke. Aku ngomong sama dia sekarang. Ladia tampak kesal dan tidak sudi menerima bantuan Aji, apalagi menuruti kemauannya. Aji lantas mengucapkan, Bisa nggak sih kita ngomong kayak dulu lagi? akan tetapi Ladia bertambah kesal dan tidak menuruti semua kemauan Aji. Ladia masih menyalahkan Aji atas kematian orang tua mereka. Namun, bujukan Astrid yang berbicara dari hati ke hati dengan Ladia akhirnya mengalah dan ikut mengantar Aji dan Astrid ke Jakarta. Baru saja mobil berjalan, tiba-tiba mereka dihadang seorang perempuan cantik yang hampir tertabrak. Sebut saja namanya Maya. Mereka terkejut dan merasakan keanehan dari mana perempuan ini muncul. Eko kemudian inisiatif untuk menemui perempuan itu. Dan ketika ditanya oleh Eko, Dia katanya dirampok. seketika mereka kasihan dan Mbak, kita bisa menawarkan taksi panggilin taksi aja sih, online. Namun, Maya nampaknya tak menginginkan taksi online. Akhirnya, mereka membawa Maya pulang. Setelah perkenalan singkat, mereka ingin langsung melanjutkan perjalanan. Namun, mereka dihadang dengan alasan diundang untuk menyantap sajian makan malam yang telah dimasak oleh Dara. Dara kemudian memberi Astrid ramuan yang dikatakan akan membuat bayi dalam kandungannya lebih sehat. Ketika yang lainnya bersiap untuk makan, Astrid dan Aji ingin istirahat dan dibawa ke kamar di lantai atas. Kok dia nggak mikir masa depan? Kuliah kayak Saat makan malam, terlihat saudara Maya yang lainnya, yaitu Adam, yang merupakan anak kedua, serta Arman adalah anak sulung yang tidak pernah bicara. Namun, saya melihat keanehan pada keluarga Dara. Sepertinya mereka tidak ada yang menyantap makanan itu. Terlihat piring Dara dan Arman yang masih kosong, serta piring Adam dan Maya yang masih penuh. Di tengah makan-makan, Maya pergi ke lantai atas sambil memberikan tanda kepada Eko untuk mengikutinya. Eko kemudian mengikuti Maya. Pada makan malam, satu persatu tamu yang menyantap masakan Dara pingsan. Namun, keluarga Dara tidak ada yang pingsan. Setelah itu, Alam bangun dan menemukan bahwa ia sendirian di meja makan malam. Ia lalu bertemu Maya yang lalu menggodanya. Alam kekeh tetap mencari teman-temannya dan tidak menggubris Maya. Sehingga Maya marah dan berkali-kali berusaha menyayat Alam dengan pisau. Mereka bertarung dan Alam menang. Alam benar-benar ketakutan dan ketika ia melihat ke belakang, ada Maya dan Adam. Saat lengannya dipatahkan, Aji dan Astrid melihatnya dan melarikan diri ke lantai atas. Astrid selamat, tetapi kaki Aji dipatahkan oleh Adam. Astrid lari ke kamarnya. Astrid merasakan sakit pada perutnya. Ternyata obat yang diberikan Dara adalah obat agar bayi terlahir lebih cepat. Astrid yang masih terperangkap melihat keluar jendela. Ia kemudian melihat mobil di depan rumah berplat D461NG. Astrid mencoba memanggil mereka. Namun, ternyata perempuan itu adalah teman Dara. Mereka mengambil beberapa peti dengan foto berbagai orang. Kemudian mobil itu lalu pergi dan mengambil mobil Jimmy. Selanjutnya air ketuban Astrid pecah dan ia melahirkan bayinya. Sementara itu
Ladia, Eko, dan Jimmy disekap di ruangan gelap. Ladia orang terdekat dengan lubang pintu. Ia melihat alam sedang disiksa dan dipotong-potong oleh Arman. Mereka bertiga sangat ketakutan, dan Jimmy dengan Eko selalu berteriak histeris. Setelah itu, Arman masuk ke ruangan dan membawa Ladia ke meja pemotongan. Jimmy dan Eko berusaha menyelamatkan Ladia dengan terus berisik serta meneriakkan kata-kata kasar kepada Arman. Usaha mereka berhasil. Arman mendekati mereka dan Ladia jadi memiliki kesempatan untuk membebaskan salah satu tangannya. Arman lalu kembali ke ruangan dan mencoba memperkosanya. Mulut Ladia dibuka dan Arman menjilat mulutnya. Tetapi Ladia menggigit lidahnya dan memutuskannya. Arman sangat kesakitan. Ladia lalu menusuk perutnya, menghajarnya, dan melepaskan diri. Setelah itu, Ladia membebaskan Jimmy dan Eko, menemukan lubang untuk keluar dari rumah. Maya datang dengan busurnya, memanah panahnya, dan membuat telinga kiri Eko berlubang. Mereka melarikan diri ke hutan. Dara datang dan mengambil busur Maya, kemudian memanah bahu Ladia, membuat ketiganya terpencar. Eko dan Jimmy masih bersama. Jimmy menemukan Ladia dan berhasil membuat Ladia tidak ditemukan oleh Adam. Alih-alih aman, Jimmy tiba-tiba ditarik dari semak-semak oleh Adam. Eko lalu mencoba mengalahkan Adam, tetapi Adam memukulnya dan mengejarnya. Eko lalu berhasil mencapai jalan kecil dan tiba-tiba terlihat cahaya mobil mendekatinya. Dara lalu datang dan mengambil anak mereka. Astrid meminta anaknya dikembalikan, tetapi Dara memberitahu mereka bahwa mereka bisa keluar dari rumah itu jika mereka menyerahkan bayinya. Dara memasuki ruangan di depan mereka dan Astrid mengikutinya. Aji berjalan dan memasuki ruangan itu yang penuh dengan mayat bayi. Ia lalu melihat istrinya datang dengan leher tertusuk oleh konde milik Dara. Astrid lalu meninggal dunia. Dara melihatnya, lalu Aji marah dan menyerang Dara. Dara lalu menusuk dan mencekik leher Aji. Ladia yang berhasil lolos dari hutan kembali ke rumah dan melihat serta hendak menolong Aji. Tetapi Arman membawanya ke ruangan untuk memperkosanya. Maya kemudian datang ke ruangan untuk memanggil Dara karena kedatangan tamu, yaitu polisi. Polisi tersebut membawa kembali Eko ke rumah itu. Ternyata sinar mobil yang hampir menabrak Eko tadi adalah mobil polisi. Dara lalu berbohong kepada kepala polisi tersebut. Seakan masih curiga, polisi-polisi itu lalu berpencar untuk memeriksa rumah tersebut. Salah satu polisi melihat video yang ditampilkan pada pembukaan film. Polisi itu ketakutan, lalu secara tidak sengaja melihat foto tua. Foto Dara bertuliskan tahun 1889. Tetapi wajahnya masih sama dengan Dara yang sekarang. Di atas, Arman sedang memperkosa Ladia. Sementara tangan Ladia bergerak ke meja kecil di pinggirnya. Ia mengambil pensil tajam dan menusuknya ke mata Arman. Arman berteriak dan polisi bertanya teriakan apa itu. Adam lalu mematikan listrik dan satu persatu polisi dibunuh oleh keluarga Dara. Kepala polisi berhasil mencapai mobilnya dan mengambil senapan. Saat membunuh anak buahnya, polisi itu menembak kepala Maya. Dara yang marah membunuh kepala polisi tersebut. Ladia lalu bertemu kembali dengan Aji di ruangan bayi. Aji marah atas kematian istrinya hingga mengacaukan tempat ruangan itu, yang membuat Adam dan Dara yang sedang berduka di bawah mengetahui lokasi mereka. Dara lantas menyuruh Adam untuk mengambil kepala mereka. Saat terjadi pergulatan antara Adam dan Aji, tiba-tiba Eko datang dan menusuk dada Adam. Ladia melempar korek api gas ke Adam. Mereka kemudian berjalan keluar ruangan bayi bersama bayinya. Eko yang sedang berbincang dengan Aji dan Ladia dikejutkan dengan kemunculan Adam. Adam lantas membanting Eko ke lantai bawah yang membuat Eko ketakutan melihat banyaknya darah.
Tak berhenti sampai di situ, Eko semakin menjadi-jadi ketika melihat Dara membawa gergaji mesin. Eko mati di tangan Dara. Di lantai atas, terjadi lagi pergulatan antara Adam, Aji, dan Ladia. Hingga akhirnya mereka berhasil membunuh Adam. Di meja makan, Ladia melihat tubuh Eko telah tercincang. Dan Dara berlari menuju Ladia dengan gergaji mesin. Terjadilah perkelahian antara Dara dan Ladia. Ketika Ladia terpojok, datanglah Aji. Sebelum Aji mati, ia mendorong pistol di dekatnya. Dirasa Dara telah mati, Ladia akhirnya membawa keponakannya menggunakan mobil polisi. Namun, ketika hendak pergi, Ladia dikejutkan dengan kedatangan Dara. Dara terkapar dan Ladia pergi. Film pun selesai. Pelajaran yang dapat kita ambil di film ini adalah berbuat baik itu boleh, tapi harus ingat apakah itu perlu. Apalagi berbuat baiknya kepada orang baru yang kita sendiri belum kenal kan.